Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak ekstrim El Nino yang tengah terjadi di Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menyampaikan sejak bulan Juni 2026, kondisi cuaca El Nino di Indonesia sudah mulai masuk dalam fase kuat. Fase ini menjadikan sebagian besar wilayah selatan Indonesia menjadi sangat kering. Meski begitu, Faisal menyebut dengan data yang dimiliki pihaknya, peningkatan suhu udara lebih kering masih akan terjadi di bulan Agustus hingga September ini. Bahkan terjadinya El Nino dengan fase sangat kuat besar kemungkinannya terjadi di kurun waktu 2 bulan ini. Dengan begitu, masyarakat diminta bersiap dalam menghadapi anomali cuaca yang dikatakan ekstrim ke depannya. Faisal lantas membeberkan faktor yang mempengaruhi terjadi El Nino di sebagian besar wilayah di Indonesia, bahkan di dunia. Kata dia, secara sederhana terjadinya El Nino didasari karena adanya peningkatan suhu di permukaan laut yang mencapai 3,4 derajat, sementara apabila suhu permukaan laut di bawah 1,5 derajat, maka kondisi di dunia akan mengalami La Nina. Adapun wilayah yang paling terdampak dari fenomena El Nino dijelaskan oleh Faisal, yakni sebagian besar wilayah yang berada di bawah Khatulistiwa. Jika merujuk pada lokasi geografis di Indonesia, maka sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat akan menjadi yang paling merasakan dampaknya. Faisal hanya memastikan kalau dengan terjadinya El Nino yang kini akan memasuki fase yang sangat kuat, maka bukan tidak mungkin sebagian besar wilayah yang terdampak akan menjadi sangat kering. Bahkan kondisi kemarau tanpa adanya hujan akan menjadi lebih panjang dirasakan di wilayah-wilayah tersebut. Faisal meminta kepada seluruh stakeholder menyiapkan langkah mitigasi seperti menjaga ketahanan pangan. Sebab menurutnya nantinya secara tidak langsung akan menciptakan gangguan terhadap produksi dan kalender tanam di sektor pertanian dan perkebunan. Pasokan air yang dibutuhkan untuk pertanian juga akan berkurang. Beberapa waduk yang menjadi andalan penyimpanan air saat musim kemarau akan lebih kering tahun ini karena El Nino. Maka BMKG telah melakukan beragam upaya termasuk modifikasi cuaca. Salah satu targetnya agar setidaknya 240 bendungan di kawasan terdampak kekeringan akan kembali terisi air sehingga bisa menyuplai pasokan air untuk kebutuhan panen hingga PLTA.